Kalau misalnya itu laporan yang di TPWA ya, di Bareskrim ya, Ya. kemudian ada pihak keluarga menyerahkan dokumen-dokumen itu. Nah, ini dokumen mau diapakan? Disita, Oke. ya kan? Kalau disita dari yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan, dalam rangka apa? Kalau diserahkan, dalam rangka apa? Apakah diserahkan dalam rangka pemeriksaan laboratorium forensik di situ? Ini belum saatnya laboratorium forensik bermain di situ menurut saya. Jadi, kalau saya menurut kejadian kaitan dengan dugaan-dugaan ijazah palsu tadi, pasal 263 ayat 1 masih sulit dibuktikan membuat palsu. Tapi kalau ayat 2 sangat mudah dibuktikan. Kenapa? Karena dokumen yang diduga palsu ini, ya katakan entah dokumen asli atau diduga palsu oleh pihak lain misalnya gitu, itu sudah digunakan. Baik di KPU di Solo, di KPU di Jakarta maupun di KPU Pusat. Nah, untuk sekali lagi untuk negara dan bangsa disita dari 3 titik tadi, KPUD, Solo, Jakarta, dan Pusat. Nah, kemudian setelah disita, dicari dokumen aslinya kalau ada. Itu loh, untuk pembanding. Atau dicari keaslian dokumen yang mendukung bahwa dokumen itu mungkin tidak palsu. Nah, ini kan bisa dijadikan pembanding misalnya gini, disita dari resmi ya, dari angkatan Pak Jokowi waktu itu yang lulus tahun 85, ijazahnya modelnya seperti apa. Bila perlu seluruh satu angkatan yang masih hidup nih bisa disita dari itu sebagai pembanding. Bisa dilakukan oleh Polri gitu? Seharusnya yang dipanggil sebagai saksi ini kawan-kawan satu angkatan dulu. Oke. Baru nanti dikembangkan kalau misalnya ikut mapala dan sebagainya, itu kan saksi yang mendukung saja nih. Nah, penyelidikan itu harus ada dasarnya surat perintah penyidikan. SPDP, surat perintah dimulai penyidikan, dan jaksa juga ditembusi. Nah, SPDP atau surat perintah dimulai penyidikan itu harus diawali dengan laporan polisi. Seperti itu. Jadi tanpa laporan polisi tidak bisa polisi mengarang-arang sendiri seperti itu, kecuali masalah narkotika. Karena di situ ada kontrol delivery dan undercover buy di situ. Jadi ini saya ingin luruskan supaya ke depan masyarakat juga tahu bahwa kalau undangan klarifikasi itu, ya mohon maaf, itu aturannya di KUHP tidak ada. Jadi tidak ada dasar hukumnya ya? Nggak ada. Kalau penyelidik datang berdasarkan surat perintah penyidikan, misalnya datang ke satu kantor, sampaikan, mohon maaf Pak, kami dari kepolisian ada surat perintah ini, kami sedang mengadakan penyidikan ini dan kami melakukan penyelidikan atas perintah penyidik. Nah, saya berpikir ada produk peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Itu keadilan restorasi atau restoratif justice. Itu udah jelas. Di dalamnya kita baca semua. Ini kan produk yang murni, produk yang menurut saya juga agung lah oleh Polri. Kenapa tidak dimanfaatkan? Jadi laporan yang berkaitan dengan ijazah diduga palsu, ada berkaitan dengan laporan pencemaran nama baik, ada dengan fitnah, ada dikaitkan pasal-pasal undang-undang IT dan sebagainya. Ini akan selesai kapan? Jadi menurut saya semua laporan yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu, jadikan satu saja, ditarik dari entah ada yang di Polres, ya kan, ada yang di Polda ke Bareskrim.